Dengan itu bagaimana Pak memperlakukan mereka atau memposisikan mereka itu ketika kegiatan pembelajaran atau di dalam kelas maupun di luar kelas? Karena memang kita adalah guru ya, jadi tetap posisinya seperti tetapi untuk apa namanya fungsinya ketika kita dengan anak-anak, maka kita yang sudah kita dapatkan ya kita harus berperan sebagai seorang manajer yang kita itu menjadi bukan teman. Bukan ya, kita bukan seorang superman alias orang atau manusia yang serba kuat semuanya, tidak. Tapi kita itu adalah Kenalkan, saya Pak Nasmuddin. Kebetulan saya main ke sini untuk hari ini dan sebelumnya juga sudah pernah main ke sini. Ini dalam rangka kegiatan pendampingan. Oke, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan ke Pak. Yang pertama adalah terkait dengan Pak Reza. Pak Reza itu guru di mana Pak? Guru apa? Guru? Pak Reza ketika melakukan kegiatan pembelajaran itu memposisikan Mbak siapa tadi? Mbak Ica dengan teman-teman itu seperti apa? Pembelajarannya terpusat pada siswa. Biasanya maksudnya itu ngasih pertanyaan supaya siswanya itu bisa aktif di Oh, gitu. Harapannya Mbak Yahra ya, Mbak Yahra untuk kedepannya Ustadz Reza ini kalau mengajar harusnya seperti apa? Semoga ya lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Yang penting bisa menjadi teladan bagi kita. Yang penting bisa menjadi teladan bagi kita. Itu aja. Kalau ada yang perlu disampaikan lagi? Tidak ada. Pak Reza itu ketika melakukan kegiatan pembelajaran itu seperti apa? Jadi ketika melakukan kegiatan pembelajaran Pak Reza orangnya asik, mudah diterima materinya karena selain materi-materi yang diberikan ada tambahan video pembelajaran. Iya. Materi selain video pembelajaran itu biasanya dari mana? Dari buku atau dari video? Selain dari video aja. Itu lebih menarik ya daripada membaca buku. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi dengan Pak Reza Ari dari SMP Bina Insan Mandiri Baron dalam rangka kegiatan pendampingan yang pertama. Kalau yang kemarin adalah pendampingan yang ke-0, hari ini kita pendampingan yang pertama. Ini kita akan coba menggali informasi kepada Pak Reza Ari terkait dengan proses pembelajaran penggerak yang sudah Pak Reza, kita sudah 3 bulan, kurang lebih 3 bulan melaksanakan kegiatan pendidikan guru penggerak mulai dari bulan Oktober ini sampai bulan Februari nggih Pak, tapi di bulan Desember kita sudah jeda itu di tanggal 23 sampai di akhir bulan Januari, baru awal Februari mulai lagi. Sampai hari ini kita sudah di modul 2.
Mbak Ria ini sudah menyelesaikan 4 modul yang pertama, yaitu modul 1.1 tentang filosofi refleksi dari KHD, terus kemudian modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, kemudian modul 1.3 visi guru penggerak, dan yang terakhir adalah budaya positif. Ya, budaya positif yang sangat luar biasa, sekali materinya dan penerapannya, apalagi aksi-aksi nyata yang sudah dibuat oleh beliau. Oke, ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan proses penjenengan, Pak. Untuk 1 bulan terakhir ini proses apa saja, Pak, yang sudah dilaksanakan 1 bulan terakhir ini? Baik, kalau saya karena memang yang kemarin itu modul yang terakhir adalah tentang budaya positif, Iya. itu yang kemarin saya terapkan di sekolah kami, yaitu tentang pertama adalah sosialisasi kepada anak-anak dan juga kepada guru, karena saya kebetulan juga pas ada momentum mimpin upacara, saya sampaikan di situ. Kemudian saya lanjutkan di kelas terkait dengan konsep dari kegiatan kelas, itu yang sudah saya terapkan. Kemudian tentang apa namanya, pendekatan restitusi ketika ada siswa yang tanda kutip ada masalah. Kemarin ada 2 siswa yang ada masalah ya. Jadi ada 1 anak yang main-main bola di kelas, kemudian kena jendela kaca, ini kan retak gitu. Itu saya panggil, saya coba pendekatan restitusi terkait dengan ya kegiatan kelas seperti apa, bagaimana nilai dari seorang siswa itu bagaimana. Kemudian di sini ada namanya konsep menjaga adab di kelas, dan kepada gurunya juga sama, itu saya terapkan. Oke. Kalau tadi prosesnya, Pak, ya, terus kemudian tindak lanjut. Sekarang capaian jenengan selama 1 bulan ini apa, Pak? 1 bulan ini ya mungkin capaian dari kegiatan guru penggerak ataupun capaian dari kegiatan panjenengan selama mengajar dalam 1 bulan ini apa? Karena kemarin di LMS itu ada tugas aksi nyata ya. Iya. Yang modul 1.4 itu budaya positif, nggih. Betul. Ya, itu yang saya terapkan di bulan Januari ini ya. Budaya positif apa, Pak, yang panjenengan terapkan itu? Kan di sini di lembaga kami kan ada namanya pembiasaan ya. Iya, pembiasaan sebelum masuk ke dalam kelas. Iya. Nah, dari situ sebenarnya kalau dihubungkan dengan materi tersebut, itu sesuai kan. Di sini kita sudah ada, sehingga pembiasaan yang ada itu kemudian saya perjelas kepada anak-anak bahwasanya pembiasaan seperti itu ada hikmah di balik itu. Misalnya begini, kan di sini ada namanya pembacaan ikrar siswa sebelum masuk ke kelas. Nah, anak-anak itu harus paham, dan mereka juga meyakini itu menjadi sebuah keyakinan yang mereka harus mewujudkan. Salah satunya kan anak-anak itu kan bisa bisa ahli, terampil ya ketika menghadapi zaman sekarang. Dan menjadi para pemimpin, itu salah satunya. Kemudian juga ada pembiasaan membaca Al-Quran. Kan di dalam materi budaya positif itu kan anak-anak itu kan akan berperilaku, berbuat ketika dari dalam motivasinya. Nah, salah satu caranya adalah saya memberikan penjelasan terkait dengan apa manfaat dari membaca Al-Quran sebelum belajar. Nah, itu kan ada berkahnya. Betul. Sehingga anak-anak itu membacanya ya dorongan internal, bukan sekedar peraturan di sekolah. Tidak hanya mengikuti peraturan, karena peraturan akhirnya sesuatu itu juga tidak manfaatnya akan apa ya, Pak ya? Akan
ya nggak akan terasa. Tidak bisa efektif kalau peraturan. Iya, kalau kita hanya mengikuti peraturan, padahal itu sesuatu yang sangat positif. Betul. Ini juga manfaatnya juga tidak akan terasa. Tapi kalau kita memang dari motivasi dalam diri kita, itu akan membawa sesuatu juga auranya juga positif juga. Betul. Sehingga ketika belajar itu juga lebih enak. Apalagi juga menjadi sebuah keyakinan. Iya, betul. itu malah luar biasa. Terus ini berikutnya Pak, kita diskusi capaian panjenengan tadi selama 1 bulan ini sudah luar biasa banget, dimana salah satunya adalah tentang budaya positif. Yang saya tangkap adalah membaca Al-Quran, pembiasaan pembacaan Al-Quran ini menjadikan apa ya, membawa aura yang sangat positif ketika akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sekarang kita akan diskusi yang lain terkait dengan feedback atau umpan balik yang sudah jenengan berikan kepada siswa, kepada teman guru, kemudian kepada Bapak Kepala Sekolah. Kan kemarin ada tiga unsur ya Pak ya, untuk kita bisa menilai, atau umpan balik sebenarnya bukan untuk menilai, tapi kan untuk kita itu seperti apa sih ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian di depan teman-teman guru itu kita juga seperti apa sih ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan pendidikan guru penggerak yang sudah kita dapatkan mulai dari modul 1.1 sampai 1.4 yang terakhir ini, karena modul 2-nya kan baru mulai jadi kita nggak itu. Pendapat sekarang pendapat dari rekan panjenengan, rekan guru, ketika panjenengan meminta untuk beliau itu memberikan feedback atau umpan balik kepada jenengan, itu seperti apa Pak? Untuk maksudnya hasil dari enggak, kan panjenengan kemarin kan ini kan feedback atau umpan balik itu adalah sesuatu yang luar biasa. Maksudnya luar biasa itu tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Atau nggak tahu kalau Pak Ria sudah sering melakukan seperti itu, minta feedback kepada teman-teman guru, meminta umpan balik kepada teman-teman guru terkait dengan pembelajaran yang dilaksanakan. Saya nggak tahu. Tapi bagi saya dan mungkin sebagian banyak orang, bahwa feedback atau umpan balik adalah sesuatu yang baru di mana kita itu meminta seseorang untuk menilai kita, ya kan? Itu feedback itu isinya adalah penilaian kita. Nah, itu kan jarang sekali tuh Pak. Guru melakukan itu tuh sangat jarang sekali. Apalagi kepada teman guru sendiri, guru. Apa sih pegangan apa itu seperti itu kan? Kono-kono lah. Nah, biasanya kan ada yang seperti itu. Kalau selama ini memang kepala sekolah yang sering. Kalau kepala sekolah itu mau feedback kita ya karena kita anak buahnya Pak. Betul. Tapi kalau teman sejawat itu kan sangat jarang sekali tuh Pak. Jarang, bahkan tidak pernah. Ya pernah sih, pernah. Iya. Pernah, biasanya kalau saya dengan kurikulum biasanya. Yang maka kurikulum yang kalau saya termasuk sering lah. Iya. Jadi kalau dari guru-guru tadi kayak kemarin yang juga saya sampaikan feedbacknya tentang saya ketika mengikuti PGP seperti apa. Kalau yang tadi saya dapatkan ya mereka menemukan hal yang baru terkait dengan ya konsep budaya positif serta konsep pembelajaran yang berpusat kepada murid, kemudian konsep keyakinan kelas. Kemudian anak-anak itu menyenangkan ketika KBM, ketika saya mengajar. Itu yang saya lihat feedbacknya seperti itu. Jadi kalau menurut teman-teman saya, alhamdulillah ada perubahannya. Ada perubahannya. Berarti pendapat teman-teman ketika jenengan minta feedback tentang kegiatan pembelajaran di kelas itu ada perubahan yang jenengan bawa ketika panjenengan mengikuti guru penggerak ini. Ketika kegiatan pembelajaran atau di dalam kelas maupun di luar kelas. Karena memang kita adalah guru ya, jadi tetap posisinya sebagai guru, tetapi untuk apa namanya? Fungsinya ketika kita dengan anak-anak, maka kita
yang sudah kita dapatkan ya kita harus berperan sebagai seorang manajer yang kita itu menjadi bukan teman. Jadi beda dengan teman ya. Kalau teman kan biasanya ya ketika gurunya nggak ada, mereka kemudian menjadi butuh dengan teman itu. Ketika gurunya nggak ada, akhirnya mereka juga tanda kutip lepas. Ketika teman artinya selalu membutuhkan. Tapi kalau saya memposisikan sebagai guru dan sebagai manajer, sebagai pimpinan kegiatan sebagai, pembelajaran, atau mungkin sebagai pemantau mereka ketika proses pembelajaran, maka ya saya berusaha untuk menjadi memfasilitasi anak-anak, menjadi medianya anak-anak untuk mengantarkan mereka. Itu apakah nggak sama dengan Pak kalau medi ya? Itu apa nggak sama dengan ketika peran itu sebagai seorang sahabat atau seorang teman? Beda nggih. Menurut panjenengan beda nggih? Iya, beda. Nggih. Ya kalau selain sebagai guru, lah ya. Fasilitator. Nggih, fasilitator. Kalau di luar kelas? Kalau di luar kelas, kalau interaksi dengan anak-anak mungkin hanya ketika ketemu istirahat saja ya. Itu pun mungkin tidak sebanyak interaksi ketika pas KPM. Jadi kalau interaksi di luar kelas saya kira sangat terbatas. Iya, terbatas. Karena di sini juga iya, di pondok saja. Iya, nggih soalnya. Nggih. Tapi gini, Pak. Dari mendengar apa yang panjenengan sampaikan tadi, bukannya saya menggurui, enggak, sangat tidak menggurui sekali. Tapi cuma kita hanya sharing, hanya kita berbagi. Kadang itu siswa itu tidak hanya butuh seorang pimpinan. Siswa itu tidak hanya butuh seorang guru. Tapi itu kita berusaha memahami anak-anak itu dengan berperan sebagai seorang temannya. Bukan berarti kita nanti dibutuhkan setiap saat ketika butuh, enggak. Maksud saya begini, teman itu dalam batas tertentu kita sebagai teman mereka, supaya mereka itu lebih nyaman dengan kita, lebih enak dengan kita. Ketika anak itu nyaman, enak dengan kita, anak pun akan menerima kegiatan pembelajaran yang kita sampaikan itu lebih mudah dipahami oleh mereka daripada kita hanya otoriter menjadi seorang guru. Seorang guru itu kan hanya memberikan sesuatu, udah ini pelajaran tanpa kita menyadari bahwa mereka itu butuh sesuatu yang lebih dekat lagi dengan mereka. Ya, kita juga berperan sebagai orang tua, di mana itu peran itu harus kita ambil ketika anak itu di sekolah. Kalau mereka di rumah itu memang tugasnya orang tua mereka, orang tua kandungnya. Tapi kalau di sekolah itu kan peran kita. Iya, peran kita ya kita memperlakukan mereka sama seperti anak-anak kita. Ini. Jadi kita tidak hanya berperan sebagai seorang guru, kita tidak hanya berperan sebagai seorang pimpinan, tapi kita juga berperan sebagai teman. Tapi dalam kondisi tertentu, kemudian kita juga berperan sebagai seorang orang tua, yang orang tua memang itu sebagai tugas kita di sekolah, itu orang tua mereka.